Halo pecinta catur, ini juga permainan yang tidak kalah menarik dan juga agresif teman-teman. Pada ronde kedua Super United Rapid and Blitz Kroasia, pertemuan Maxim Vagelagraf menghadapi pecatur tuan rumah Kroasia, Grandmaster Ivan Saric. Langsung kita ke permainan. Maxim Vagelagraf mengawali langkah dengan pion ke-4 dan dibalas oleh Ivan Saric C5 memilih pertahanan Sisilia. Kuda ke F3 di 6, lalu pion ke D4, pertukaran pion pun terjadi. Kuda ke F6, kuda ke J3, biasanya juga dengan pion ke A6 yaitu variasi Najdov. Ivan Saric memilih kuda ke C6, variasi klasikal. Gajah ke C4, pengembangan memantau juga pion F7 ke depan, lalu pion ke E6, dan gajah ke E3, di mana ke depan lalu mengaktifkan menteri, mensupport juga kuda ke depan, sehingga fleksibilitas melakukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri. Berlanjut dari hitam dengan gajah ke D7, di mana ke depan apabila terjadi pertukaran kuda, maka gajah kemungkinan yang menerima. Menteri ke E2 tentunya fokus rencana, punya fleksibilitas melakukan rokade sayap raja atau sayap menteri. Pion ke A6 saat ini mendukung ke depan, pion ke B5 mengancam gajah. Gajah langsung mundur ke B3. B5 fokus rencana ke depan juga mengusir kuda. Untuk menghentikan pion ini, maka A3 dimainkan. Kuda ke A5 mengancam gajah, dan tanpa memundurkan gajah teman-teman, counter attack dipersiapkan oleh Maxim Vagelagraf memilih dengan pion ke F4. Pion ke E5 dilanjutkan mengusir kuda, menantang juga pertukaran. Kuda ke F3 mundur, lalu kuda menerima gajah, pertukaran, dan menteri ke B8, di mana selain mensupport juga diagonal, mendukung juga pion ke depan mengusir kuda. Rokade pengamanan terlebih dahulu, lalu ke depan langsung mengaktifkan file F. Gajah ke E7 mempersiapkan juga rokade. Pion ke B4 menghentikan juga ke depan pion melaju. Rokade fokus rencana. Pertukaran pion terjadi, pion F memukul pion E, membuka juga langsung akses benteng. Pertukaran terjadi dan gajah ke C5 menawarkan gajah. Gajah memukul gajah skak, pertukaran pion menerima, dan B4 saat ini fokus rencana, di mana juga B4 saat ini sudah juga menempatkan gajah ke depan di petak B5. Dan di dalam pos ini Maxim Vagelagraf melakukan kalkulasi. Ia juga tidak menghiraukan ancaman ini teman-teman. Kuda ke D5 fokus rencana, menempatkan di sentral. Maka sini gajah ke B5 mengancam menteri, mengancam benteng. Sebelum menyelamatkan menteri, maka putih fokus juga merusak struktur pion yang ada di sayap raja. Kuda memukul kuda, dimainkan skak. Pion menerima, maka menteri ke E3 saat ini. Gajah memukul benteng, pertukaran benteng menerima, juga ke depan memantau file F, khususnya pion lemah F6. Raja ke H8 mencoba membuka akses bagi benteng. Kuda ke H4 saat ini manuver ke depan ke petak F5, juga membuka benteng mengancam pion. Benteng ke G8 fokus rencana, dan menteri ke F3 lagi-lagi menekan pion teman-teman. Menteri ke-8 mensupport pion, maka pertukaran pion terjadi saat ini karena menteri sudah meninggalkan file B. Berlanjut benteng ke B8 mengancam pion, benteng ke D1 terlebih dahulu mengancam menteri, menteri ke E7 tetap juga harus mensupport pion F6. Kuda ke F5 mengancam menteri, dan menteri ke B7 langsung juga ke depan mengancam pion, mengapin juga pion teman-teman, menawarkan pertukaran. Sebelumnya di dalam posisi ini memang serba salah juga, posisi dari putih sudah lebih baik. Menteri ke-6 adalah rekomendasi teman-teman, tetapi yang tidak diinginkan oleh hitam karena putih punya ancaman benteng ke D6. Menteri ke C4 di mana ke depan memang counter attack mengancam pion, melakukan juga skak, dan ini pun sangat komplikatif ke depan karena terpaksa juga meninggalkan pion F6. Kita kembali teman-teman di dalam pos seperti ini. Menteri ke B7 dilanjutkan, maka kuda ke E3 mundur. Karena apa? Apabila di dalam pos ini dimainkan tentunya kuda untuk mengancam ke depan menteri, maka di sini juga menteri tetap kembali untuk mensupport pion ancaman dari menteri. Oleh sebab itulah Maxim Vagelagraf memutuskan kuda mundur dan benteng ke G6 mensupport pion. Kuda ke D5 mengancam pion ke depan. A5 melakukan counter attack. Benteng ke C1 juga mensupport pion file C untuk promosi. Benteng ke C8 menghentikan. H4 inisiatif untuk mengancam ke depan benteng. Maka pertukaran pion terjadi. H5 terlebih dahulu. Benteng ke H6. Dan di sini menteri ke F5. Di mana juga ke depan mensupport pion, mengancam pion, memantau juga benteng. Tetapi pada intinya kita lihat teman-teman, membuat benteng di H6 tidak bisa bergerak teman-teman. Ini tidak ada bedanya dengan pion saat ini.
Benteng ke C6 dilanjutkan menambah support terhadap pion. Kuda ke E3 berlanjut. Menteri ke C8 berlanjut menawarkan juga menteri karena sudah unggul kualitas. Maka coba teman-teman Anda pause video ini. Apa langkah satu-satunya yang membuat Maxim Vagellagraph tetap unggul di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu pion ke G4 dan ini langkah terbaik. Menteri ke F8 saat ini menghindar juga tetap mensupport benteng. Seperti ini, apabila diterima teman-teman menteri, maka tidak pion menerima pion tetapi kuda yang membuat benteng terjebak. Oke, di dalam posisi ini bagaimana langkah lain disepelekan tidak dihiraukan dengan B3, maka saat ini menteri bisa memukul menteri skak pertukaran yang pada intinya menempatkan kuda di F5 dan benteng terjebak teman-teman. Kita kembali ke posisi aslinya masih dicoba tentunya, yaitu dengan menteri ke F8 saat ini, maka berlanjut raja menunggu ikut membantu, benteng menerima pion, pertukaran menteri menerima, dan menteri ke D7 saat ini, di mana ke depan melakukan skak teman-teman, menghindarkan pinan ke depan sehingga kuda dapat ke petak F5, di mana juga selain mengancam benteng, juga tentunya ke depan untuk mencegah raja di G7, dan hasilnya pun akan skak mati. Kita bisa bayangkan tentunya. F5 langsung juga meng-counter attack, membuka juga benteng. Maka menteri melakukan skak, raja ke G7. Maka coba teman-teman, apa yang dimainkan oleh putih untuk tetap unggul di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Tentunya raja ke E2 menghindari saat ini. Apabila dilakukan skak, raja juga akan kabur ke depan dan tidak ada lagi tempo skak teman-teman. Dan langkah selanjutnya tentunya kuda menerima pion untuk melakukan skak, mengancam benteng. Apabila ada yang berpikir sebelumnya, yaitu dengan menteri ke G5 skak, cukup masuk akal, raja berpindah benteng akan tumbang. Tetapi teman-teman di sini hitam punya counter attack, benteng menutup, terlihat mengorbankan, tetapi F4 mengembalikan kuda, maka kuda akan tumbang. Pion menerima pion open skak, raja menerima wajib dilakukan skak teman-teman, berpotensi harus melakukan repetition karena counter attack ini sangat berbahaya dari hitam. Kita kembali teman-teman di dalam pose seperti ini. Tentunya raja ke E2 opsi terbaik dimainkan. Masih berlanjut benteng ke F6. Dan saat ini H6 skak teman-teman. Tentunya raja ke G6 apabila diterima pion. Tentunya menteri menerima benteng langsung skakmat. Oke teman-teman, tentunya raja ke G6 dimainkan, maka menteri melakukan skak memaksa raja menerima pion, dan G5 saat ini melakukan skak waktu yang sama mengancam benteng. Setelah raja berpindah, simpel juga pion menerima benteng. Di sini juga langkah ke-44, Ivan Šarić menyerah. Karena jelas, unggul satu perwira teman-teman. Sangat-sangat luar biasa bagaimana penyerangan yang dimainkan Maxim Vagellagraph pada ronde kedua menghadapi Ivan Šarić dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Maxim Vagellagraph 94,6% dan Ivan Šarić 86,5%. Dan perhatikan teman-teman, bangunan ini kita akan masuk ke sesi pembahasan, di mana hitam memilih tentunya raja menerima pion karena pion ini akan promosi ke depan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, putih melangkah dan memenangkan permainan. Tentunya endgame yang sangat luar biasa. Beberapa dari Anda juga ada yang benar. Selamat raja ke F7 menekan juga gajah. Gajah tentunya berpindah ke H8, maka sekali lagi raja mendekat mengancam gajah. Berjatuh tidak, kemanapun gajah melangkah teman-teman. Kemanapun gajah melangkah saat ini, maka ada discover juga skak dari kuda. Salah satunya kita ambil gajah ke A1, maka kuda juga ke B3 open skak, waktu yang sama mengancam gajah, dan kemenangan pun bahwa kuda dan juga gajah dapat melakukan skakmat ke depan. Selamat juga menjawab puzzle-puzzle yang pernah kita berikan untuk kita ulas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.